Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku, kita masih diberi kesempatan Allah Ta'ala untuk belajar. Materi yang akan kita bahas yaitu mengenai sistem reproduksi pada laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Baru mulai. Seperti apakah organ reproduksi laki-laki? Gambaran organ reproduksi laki-laki yang sangat kecil ini dibandingkan seluruh bagian tubuh manusia dewasa terdiri atas seminal vesicle. Seminal vesicle atau kelenjar vesikula seminalis penghasil larutan alkali dan fruktosa. Larutan alkali ini nanti berfungsi menetralisir kondisi asam yang terdapat pada organ reproduksi wanita. Fruktosa ini adalah cadangan makanan yang nanti akan dibutuhkan oleh sperma. Jadi sperma itu sel hidup selama perjalanan menuju bertemunya ovum, dia membutuhkan nutrisi. Nutrisinya ini disiapkan dalam bentuk fruktosa atau gula. Pas different, jadi ini gambaran vesikula seminalis. Dia berada di belakang kantong kemih. Kantong kemih itu tempat penyimpanan urin. Kemudian vas different atau saluran penghubung antara testis dengan uretra, ini testis, dan sini ini adalah uretra. Jadi vas different nanti ini akan ketemu uretra. Uretra itu apa? Uretra adalah uretra ada saluran pembuangan urin. Kelenjar prostat, penghasil larutan asam berwarna putih ini. Kelenjar prostat. Kemudian di atasnya ini ada uretra. Pasang testis ini yang bertugas memproduksi sperma, hormon, dan senyawa kimia yang berhubungan dengan reproduksi. Jadi senyawa kimia, kemudian larutan asam, larutan alkali dan fruktosa ini akan bercampur jadi satu, membentuk yang disebut semen bersama-sama dengan sperma. Kemudian skrotum. Skrotum adalah kulit pembungkus testis di sini. Skrotum. Kemudian yang terakhir adalah penis, alat kopulasi, saluran urin ini saluran urinnya atau uretra. Kemudian uretra ini juga merupakan saluran dari sperma. Alfi lanjutkan. Seperti apakah testis yang memproduksi sperma itu? Ini gambaran 3 dimensi, ya ini 2. Apa saja yang berperan, organ yang berperan? Tubulus seminiferus, ini tubulus. Jadi seperti saluran yang berwarna merah, jadi seperti apa ya gini ini ya? Kayak mie gitu ya. Yang memproduksi sperma. Tubulus seminiferus ini terletak di dalam lobul. Ini lobul. Dan satu lobul itu terdiri atas 1 sampai satu lobul terdiri atas 1 sampai 3 tubulus seminiferus. Berikutnya adalah epididymis. Yang ini epididymis. Ini masih di dalam testis ya. Di dalam testis. Jadi saat tubulus seminiferus memproduksi sperma ini akan disalurkan menuju epididymis ini. Di dalam epididymis sperma disimpan. Selanjutnya setelah siap maka sperma akan dialirkan melalui vas different. Ada testicular artery, pembuluh darah yang
mendistribusikan nutrisi yang dibutuhkan oleh testis. Alfi lanjutkan, organ berikutnya adalah penis. Gambaran penis secara melintang seperti ini. Apa saja organ-organ yang ada dalam penis? Uretra. Ini uretra, ini variannya uretra itu ini kalau secara melintang, uretra juga, tapi ini yang melintang, yang bagian dalam secara melintang. Dia bertugas sebagai saluran sperma dan pembuangan urin. Kemudian apalagi tunika albuginea. Ini adalah tunika albuginea. Lapisan berserat yang membungkus ini tunika albuginea. Yang membungkus atau ini kalau diperlihatkan secara terpisah ini membungkus corpora cavernosa. Apa itu corpora cavernosa? Yaitu organ yang berongga yang menyebabkan penis menegang. Ini corpora cavernosa. Ini penampang melintang penis. Kemudian corpus spongium. Di sini ada corpus spongium. Ini corpus spongium, jaringan spons yang mengelilingi uretra. Ini uretranya. Sekarang gambaran fertilisasi. Jadi satu tetes semen itu terdiri dari 200 sampai 500 juta sperma. Sperma ini berekor, dia bergerak aktif, sel yang sangat aktif, dia bergerak menemui ovum yang ada di oviduct atau tuba Fallopi. Dia sangat aktif karena kebutuhan nutrisinya juga sudah disiapkan dalam semen, yaitu fruktosa tadi. Dilihat sini lah, dia ketemu sel telur. Ini sel telur yang besar ini adalah ovum atau sel telur. Hanya satu sperma saja yang bisa membuahi sel telur. Lihat, hanya satu. Ini satu yang membuahi, yang bisa masuk atau membuahi sel telur. Kemudian terjadi fertilisasi. Nyatunya rela dia terus dia menempel di endometrium. Semoga paham dengan penjelasan Bu Alfi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sampaikan pertanyaan melalui WA seperti biasanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bu Alfi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.